فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada ayat yang ke-72 dari surat Al-An'am. Setelah sebelumnya pada ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang-ulang sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan kepantasannya dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, dengan satu alasan yang menjatuhkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Dan ini mencakup semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Sekarang kita masuk ayat yang ke-72. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala wa an aqimus shalah. Dan tegakkanlah oleh kalian salat. Hai, maknanya wa umirna an nuqimas shalah. Dan kami diperintahkan untuk menegakkan sholat. Sehingga berarti ini atofnya, penggandengannya dengan linus lima lirabbil alamin. Kami diperintahkan untuk memasrahkan diri kepada Rabbul Alamin, dan kami juga diperintahkan untuk menegakkan sholat. Sehingga atofnya kemana? Linus lima di ayat yang sebelumnya. Wa umirna an nuqimas shalah. Dan kami diperintahkan untuk menegakkan sholat bi arkaniha wa syurutiha, dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Tidak cuma sampai situ ya. Sholat itu bukan cuma itu. Makanya kemarin kita fokuskan pembahasan masalah sholat sampai kemana-mana, kita melebar segala macamnya. Kita nggak mau sholat itu hanya sekedar ada nyawanya saja. Tapi sholatnya itu maunya kita itu indah, punya nilai, punya estetika. Lihat kata beliau setelah itu, wa sunaniha wa mukammilatiha. Ini himmah yang aliyah, ini himmah yang tinggi. Ketika sholat, seorang tidak hanya memperhatikan yang wajib-wajibnya saja dan yang rukun-rukunnya saja. Yang penting sholat. Sah, sah. Gugur kewajibannya, gugur. Tapi tidak sepantasnya seorang mukmin itu cita-citanya rendah. Lihat para ulama ketika menyebutkan tentang sholat, tidak hanya mencakup hanya rukun dan wajib-wajibnya saja, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya, wa mukammilatiha, dan penyempurnanya. Ini lebih nampak lagi nanti setelah kita baca lanjutannya, nampak jelas bagaimana terbedakannya sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak sama. Kenapa kita semua kemarin sampai seperti itu mengingatkan tentang masalah sholat, masalah yang anak santri yang masuk dan yang lain-lainnya, itu kayak gini, lihat setelahnya apa kata Allah, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Cari pelindung kalian antara diri kalian dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Lindungi diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya taqwa, ittaqu. Dari kata-kata wiqayah. Bukan artinya takut sebenarnya, artinya bukan takut. Itu sebab yang bukan terkait dengan arti katanya. Kata-kata takwa itu dari kata-kata apa? Bukan takut, tapi dari kata wiqayah. Mencari pelindung, melindungi diri. Lindungi diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Cari tameng pelindung kalian. Ini masuk nggak ke dalamnya sholat? Masuk. Tanpa disebutkan sholat pun sudah masuk sebenarnya. Tapi sengaja secara khusus Allah menyebutkan apa ini sebelumnya? Sholat. Dari segala macam bentuk ketakwaan, Allah hanya menyebutkan satu saja, yaitu apa ini? Sholat. Itu pun penyebutannya didahulukan. Disuruh sholat dulu, baru perintah secara apa ini? Umum, dengan apa? Bertakwa.
Ini nggak main-main, makanya kita bilang ya. Kalau kita bolong dan rusak di situ, maka bersiap-siaplah kita untuk rusak dalam perkara-perkara yang lain. Makanya wajar kalau di akhirat, amalan zahir yang pertama kali dihisab adalah apa ini? Sholat. Kalau baik, insya Allah yang lainnya apa? Baik. Kalau ya, rusak, yang lainnya pun rusak. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wajar. Karena jadi standar nanti. Jadi tolak ukur untuk amalan-amalan yang apa ini? Lainnya. Kita nggak mau di sini rusak. Nanti merembet kepada yang lainnya. Baguskan dulu ini, gitu loh. Kalau ini belum bagus, kita nggak usah punya harapan terlalu tinggi untuk amalan yang lainnya. Masalah sholat soalnya. Betul ya? Makanya sampai kita semangati kita seperti itu kemarin. Itu karena kayak gini. Lihat ini. An aqimus sholat wattaqu. Disuruh sholat dulu, baru suruh apa ini? Bertakwa. Sholat bagian dari apa sebenarnya? Takwa. Tapi sengaja dibunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan secara terang-terangan. Bahkan penyebutannya disebutkan apa ini? Di depan, terlebih dahulu. Nah. Wa an aqimus sholat wattaqu. Dan bertakwalah kalian kepadanya. Takutlah kalian dengan menjadikan diri kalian itu punya tameng. Itu namanya taku. Lindungi diri kalian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bi fi'li ma amara bihi. Dengan melaksanakan apa yang dia perintahkan. Masuk dalamnya salat. Wajtinabi ma'anhu naha. Dan dengan menjauhi apa-apa yang dia melarang darinya. Wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan dia adalah zat yang hanya kepadanya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan. Ai tujma'un liyaumil qiyamah. Tuhsyarun maknanya tujma'un. Kalian akan dikumpulkan untuk hari kiamat. Dikumpulkan untuk kemudian diberi balas. Bukan cuma dikumpulkan saja. Fayujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha. Untuk kemudian Allah balas amalan kalian yang baik maupun yang jeleknya. Wa qala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, dengan keadilan, dengan kebenaran. Liya'mural ibad wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibahum. Allah ciptakan itu semuanya untuk Allah perintahkan dan Allah larang para hamba. Kemudian Allah kasih pahala dan Allah hukum. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan takutlah kalian, lindungilah diri kalian dari hari di mana Allah nanti akan mengatakan kun fayakun. Ini untuk terjadinya hari kiamat, Allah cukup mengatakan apa ini? Kun. Maka terjadilah hari kiamat. Qauluhul haq, ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Alladzi la miryata fihi wala ya, kalian apa sih itu ya? Masnawiyah. Yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kedustaan padanya, wala masnawiyah. Wala yaqulu syai'an abatha. Dan tidaklah dia mengatakan sesuatu itu dengan sia-sia. Ini makna qauluhul haq, yang tidak pernah mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang sia-sia. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Hanya milik Allah kekuasaan. Lahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana ditiupnya trompet, ay yaumal qiyamah. Khastahu bi dzikri ma annahu maliku kulli syai'. Allah sebutkan secara khusus hari kiamat, padahal Allah adalah raja di sepanjang waktu. Nah, ini kan bukan cuma Allah penguasa, bukan cuma hanya di hari ditiupnya trompet, tapi kan sebelumnya pun juga Allah masih apa ini? Penguasa. Kenapa disebutkan secara khusus? Yauma yunfakhu fis-sur. Allah menjadi raja, Allah menjadi penguasa, hanya milik Allah kekuasaan pada hari di mana ditiupnya trompet. Kenapa dikhususkan penyebutan itu? Padahal kan sebelumnya itu, selain itu Allah masih penguasa, tidak? Penguasa. Disebutkannya secara khusus hari tersebut li'annahu tanqati'u fihil amlak. Karena pada hari itu terputuslah semua kekuasaan dan kerajaan. Enggak ada lagi pada hari itu. Kalau di dunia masih banyak yang mengaku sebagai apa ini? Raja. Adapun pada hari itu tidak ada lagi yang punya kekuasaan benar-benar kecuali hanya siapa? Allah. Sehingga lebih nampak kekuasaan dan kerajaannya Allah pada hari kiamat. Beda dengan ketika masih di dunia. Walaupun Allah yang menguasai semuanya, tapi masih banyak orang-orang yang ngaku sebagai apa ini?
sebagai raja, sebagai penguasa. Nah, dikhususkan penyebutan itu karena pada hari itu terputus segala kekuasaan. Makanya dalam Al-Fatihah juga sama. Maliki yaumiddin. Dia adalah raja, penguasa. Ada hari apa ini? Pembalasan. Din, maknanya al-jaza. Bukan agama. Din, maliki yaumiddin. Din di situ artinya apa? Jaza. Bukan berarti selain hari itu Allah nggak raja. Tidak. Allah raja pada hari itu. Tapi hari itu lebih tampak kerajaannya. Karena saat itu tidak ada lagi raja selain Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum lillahi al-wahidil qahhar. Kata Allah nanti pada hari kiamat, siapa yang punya kekuasaan pada hari ini? Allah nantang. Mana yang dulu di dunia ngaku punya apa ini? Kekuasaan, punya kerajaan? Nggak ada. Limanil mulkul yaum, milik siapa pada hari ini kekuasaan? Lillahi, Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Untuk Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan segala sesuatu. Semuanya sudah apa ini? Habis kekuasaannya, sudah hilang. Karena pada hari itu terputus segala kekuasaan. Fala yabqa malikun illallah al-wahidil qahhar. Saat itu tidak lagi tersisa seorang raja pun kecuali Allah al-wahid al-qahhar. Yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Wahuwal hakimul khabir, dan dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Alladzi lahul hikmatut tammah, zat yang memiliki hikmah yang sempurna. Ini kaidah yang tadi malam. Nama Allah itu nama sekaligus mengandung sifat. Makanya kata Allah sini apa? Kata beliau, alladzi lahul hikmah. Karena sebelumnya kan ayatnya cuma menyebutkan nama atau sifat. Nama al-hakim wa huwal hakim. Tapi tafsirnya apa? Alladzi lahul hikmah. Dia hakim karena dia punya sifat apa? Hikmah. Mafhum? Nah. At-tamah yang sempurna, wan ni'matus sabighah, dan kenikmatan yang meliputi, wal ihsanul azim, dan kebaikan yang besar, wal ilmul muhit, dan ilmu yang mencakup, bisarair wal bawatin, mencakup rahasia-rahasia dan batin-batin, wal khafaya, dan perkara yang tersembunyi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb kecuali Dia. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, kan? Ayat 72 dan 73. Yang pertama adalah ahamiyatus shalah, tingginya kedudukan salat. Dari sisi disebutkannya dia secara khusus dari segala bentuk ketakwaan. Allah hanya contohkan dengan satu saja. Dan Allah awali dengan contohnya, yaitu salat. Wa an aqimus shalah. Ahamiyatus shalah, tingginya kedudukan salat di antara amalan-amalan yang lainnya. Faedah yang berikutnya berdalil untuk menetapkan hari kebangkitan dengan penciptaan langit dan bumi. Berdalil untuk penetapan hari kebangkitan dengan penciptaan langit dan bumi. Ini makanya digandengkan penyebutan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menetapkan adanya hari kebangkitan. Karena ayat surat ini surat Makkiyah. Surat yang turun di Mekah, yang masih banyak orang-orang yang mendustakan apa ini? Adanya hari kebangkitan. Maka untuk meyakinkan mereka, Allah ingatkan tentang penyebutan penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Maka apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sekedar apa ini? Untuk hanya sekedar membangkitkan. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian percaya bahwasanya langit dan bumi ini yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengakui itu, maka apa yang menghalangi kalian untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mampu membangkitkan apa ini? Yang sudah mati.
Nah, makanya digandengkan antara penyebutan penciptaan langit dan bumi dengan apa ini? Hari kebangkitan. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Baru setelahnya Allah kasih dalilnya untuk menetapkan adanya hari kebangkitan ini. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Kalau kalian nggak percaya, bukankah kalian meyakini langit dan bumi yang menciptakannya adalah Allah yang menjadikannya ada? Apalagi ini sudah pernah ada untuk kemudian diadakan lagi. Iya kan? Langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Kalau kebangkitan itu hanya mengadakan dari yang sudah pernah ada. Jauh lebih apa? Gampang. Sudah pernah ada soalnya kita. Jadi kenapa kalian nggak mau percaya dengan adanya hari kebangkitan? Berdalil untuk menetapkan adanya hari kebangkitan dengan penciptaan, proses penciptaan langit dan bumi. Nah, faedah yang berikutnya, annal mulka kullahu lillahi khassah. Bahwasanya kekuasaan dan kepemilikan seluruhnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kekuasaan dan kepemilikan seluruhnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghibur kita ya ketika dapat musibah. Ketika berkurang harta kita, ketika berkurang keluarga kita, ketika berkurang hasil panen kita, ketika berkurang pemasukan kita, ketika berkurang barang yang sudah kita miliki hilang ataupun dicuri dan yang lain-lain, ini akan sangat menghibur. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, walahul mulk. Hanya milik Allah, dikedepankan lahunya untuk memberikan pengkhususan. Hanya milik Allah. Kepemilikan dan kekuasaan yang menguasai cuma Allah. Kalau Allah ambil ya, yang ambil yang menguasai punya dia. Apa haknya kita untuk menahan? Sama seperti orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian datang orang yang ngambil. Mana berhak kita sedikit menuntut apa ini? Menahan. Dan kita juga nggak merasa berat, iya kan? Ketika mengembalikan apa yang dititipkan orang kepada kita, kita sama sekali nggak merasa berat. Kenapa? Karena kita sadar. Cuman kadang karena masalah dunia ini terlalu lama di tangan kita, karena kita seolah-olah merasa berusaha untuk mendapatkannya dan berhasil, seolah-olah kita menganggap kita yang apa ini? Punya. Makanya ketika hilang, terasa apa ini? Berat, terasa sedih. Karena kita selalu lupa bahwasanya ini bukan punya kita. Ya sadarnya setelah berapa hari setelah diingatkan ya baru sadar kita. Kalau dari awal sadar yakin nggak akan pernah apa ini sedih. Makanya kemarin sebagian tabi'iyah atau atba'ut tabi'in istrinya ketika dikasih tahu suaminya gugur di medan jihad, dia santai saja. Oh, sudah tahu kok dari dulu. Orang dari dulu dikabarkan bakal apa? Mati. Kullu nafsin dha'iqun. Oh ya udah berarti ini sekarang udah tahu dari dulu. Artinya udah siap-siap dia memang untuk kehilangan apanya? Anak-anaknya, suami-suaminya. Ya, kalau kalian mau ke sini untuk takziah, aku nggak perlu ditakziahi katanya. Kalau kalian mau ngasih selamat, mau kasih tahniah, ngasih ucapan selamat karena keluargaku tewas di medan jihad, silahkan kalian. Dan kalau nggak pulang saja, aku nggak perlu ditakziahi. La ilaha illallah. Nah, sehingga ini faedah yang terlihat sepele, tapi nanti dampaknya besar ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya segala kepemilikan dan penguasaan itu hanya di tangan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, wallahu taala alam bissawab. Yang lain-lainnya sudah penetapan nama Al-Hakim, kemudian nama Al-Khabir dan seterusnya. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, Al-Khabir, alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu yang ghaib dan yang nampak, yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.